Kembali lagi kita di ilmu ukur tanah. Kali ini kita akan membahas tentang materi tentang perhitungan luas. Nah, di ilmu ukur tanah ini selain kita mengukur satu wilayah, kita juga akan mempelajari bagaimana caranya menghitung luasan satu wilayah yang kita ukur dan juga menghitung volume nantinya. Nah, itu bertujuan untuk jika hasil ukur atau pemetaan yang kita lakukan itu diperuntukkan untuk merencanakan suatu bangunan atau suatu jalan di sana. Jadi luasan dan volumenya tentu harus kita hitung juga nantinya. Oke. Nah, di sini kalau menghitung luas kita sudah pelajari mungkin dari SD, SMP, SMA. Seperti yang bisa kalian lihat ini, di sini sifatnya kita hanya mengingat lagi. Kalau penampangnya beraturan, mungkin semua dari kalian udah bisa untuk menghitung seperti ini. Bisa kita lihat di sini ada persegi panjang, ada persegi, ada lingkaran, ada segitiga, ada trapesium. Nah, semuanya saya kira kayaknya kalian udah mengerti untuk menghitung luas ini. Di sini sifatnya cuma mengingat kembali. Jadi kalau nanti satu wilayah tanah yang kalian ukur itu memiliki bentuk persegi 4, misalnya luasannya ya tinggal pakai rumus ini aja, panjang kali lebar. Kalau dia persegi, pakai rumus ini, sekali sisinya kan sama ini. Ya, saya rasa kalian udah mengerti untuk ini. Nah, di sini kita akan belajar nanti juga untuk menghitung luasan berdasarkan koordinat. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini menghitung luas dengan koordinat. Bisa kalian lihat di sini ada penampang bentuknya segi 4. Ini ukurannya 30 meter dikali 20 meter. Kalau kita hitung luasnya berarti 30 dikali 20 dapatnya 600 meter persegi. Atau kalau kita biasanya untuk luasan tanah satu wilayah itu kita pakai satuan are, itu 600 meter persegi itu sama dengan 6 are. Oke, kalau ini kan kita hitung berdasarkan panjang dan lebarnya. Sekarang kita pelajari gimana caranya kalau kita menghitung pakai koordinat yang ada di sini. Ini koordinatnya. Koordinat A itu 10,10, koordinat B 40,10, koordinat C 40,30, koordinat D 10,30. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini kalau kita menghitung dengan koordinat, caranya seperti ini. Jadi kalian buat tabel seperti ini. Ada koordinat X sama Y. Jadi kita masukkan koordinat tadi di kolom yang koordinat X-nya di sini, koordinat Y-nya di kolom yang ini. Coba kita lihat, A itu koordinatnya 10,10. Jadi X-nya 10, Y-nya 10. Kita tulis di sini 10 dan 10. Selanjutnya B itu 40,10. Tulis 40, di sini 10. Lalu koordinat C 40, 30. Tulis X-nya 40, Y-nya 30. Lalu D, koordinat D 10 dan 30. Nah, ini harus kalian tutup lagi di sini dia. Jadi koordinat A-nya ditulis lagi di paling bawah. 10, X-nya 10, Y-nya 10. Jadi caranya menghitung, coba kita lihat di sini. Di titik A, jadi koordinat X-nya 10 ini dikalikan dengan koordinat Y di titik B. Oke, bisa dipahami?
Jadi hasilnya itu nanti kita tulis di sini. 10 kali 10 100. Begitu juga nanti ke bawahnya. Untuk di koordinat B caranya ya koordinat X di titik B 40 dikalikan koordinat Y di titik C. 40 kali 30 dia jadinya 1200. Oke. Lalu seterusnya di titik C 40 dikali 30 ditulis di sini sama 1200. Lalu yang terakhir koordinat D 10 kali 10 tulis 100. Lalu udah selesai, yang di kolom ini dijumlahkan semua hasilnya tadi, kita dapatnya 2600. Oke, semoga bisa dipahami sampai sana. Nah, terus untuk di kolom selanjutnya ini caranya dibalik. Sekarang untuk yang 400 di sini caranya itu ya koordinat X di titik B dikalikan koordinat Y di titik A. Jadi posisinya seperti ini, 40 kali 10 ditulis di sini 400. Selanjutnya di titik C 40 kali 10 tulis 400. Di titik D 10 kali 30 dia 300. Lalu yang terakhir TA lagi 10 kali 30 300. Oke, ikutin tanda panah ini. Ikut dia ke atas semua, sama juga yang tadi dari atas ini semua ikut ke bawah. Seperti itu dia caranya nanti. Setelah kalian dapat semua ini ditambahkan, dia dapatnya 1400. Nah, caranya gimana kita ngitung luasannya sekarang? Nah, ini jadi 2600 ini dikurang ya, bukan dikali, salah. Dikurang 1400 dibagi 2. 2600 dikurang 1400 jadinya kan 1200. Dibagi 2 dia dapat 600 meter persegi, sama hasilnya seperti tadi ya. Jadi ini 6 are. Nah, kira-kira seperti itu kalau kalian menghitung pakai koordinat. Jadi kalau koordinatnya udah benar, hasilnya pasti akurat ya. Gimana kalau koordinat ini sebenarnya apa, perhitungan menggunakan koordinat ini kalau nanti bidang tanah yang kita ukur itu bentuknya tidak beraturan ya, masih. Oke, coba kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini seperti ini misalnya bentuk tanahnya ini kan agak sulit kalau kita hitung. Kalau kita pakai perhitungan manual masih bisa, mungkin kita bagi di sini untuk jadi bidang yang bisa dibuat segi 4 dulu, dipecah-pecah dia, bisa ada segitiga nanti. Atau kalau seperti ini misalnya bidang tanah masih bisa kita ukur luasnya kalau menggunakan aplikasi AutoCAD, bisa juga sebenarnya. Cuma nanti setelah kalau kita pengukuran dapat koordinat, dari koordinat itu bisa juga kita hitung untuk mencari luasannya. Seperti ini, sama kayak tadi caranya juga. Cuma bedanya di sini ada titiknya sampai F. Jadi semua kita masukkan ke tabel. Dari A 10,10, X-nya 10, Y-nya 10, terus di B 40,10, di C 6535 ini dia, dan seterusnya itu di dan tetap nanti titik A terakhir dia nutup lagi ini 10-10-nya itu. Caranya ya sama seperti tadi. Untuk mencari di kolom ini ya, yang di titik A koordinat X dikali koordinat Y di titik B, ditulis di sini 100. Begitu juga nanti ke bawah seterusnya 1400. Sudah dapat semua, ditambahkan. Yang di kolom sebelah ini sama juga, kebalikannya nanti kalian ini 40 kali 10 tulis ini, 65 kali 10 ditulis di sini 650. Jadi penjumlahan semuanya kalian dapat ditulis di sini.
Untuk perhitungan luas sama juga caranya, ini masih salah ya, sebenarnya dikurang. Jadi luasnya itu 4.950 dikurang 3.675 dibagi 2. 1.275 dibagi 2 dapatnya 637,5 meter persegi atau 6,375 re. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya gampang sih gininya, metodenya kalau seperti ini. Yang penting data koordinatnya sudah benar, pasti hasilnya akurat. Cuma kalau ini contoh kan saya buat-buat aja tadi, untuk memberi gambaran saja gimana proses kalau kita menghitung luas menggunakan satu koordinat. Mungkin kira-kira seperti itu. Nanti kalian bisa buat latihan ini, mungkin di koordinat Y yang kalian modifikasi sedikit, ditambah dengan nomor absen kalian masing-masing. Nanti dibuat di Excel, bisa dikumpul di pertemuan selanjutnya sebagai latihan. Kira-kira seperti itu. Mungkin untuk materi kali ini sekian dulu, nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya untuk menghitung volume. Kalau luasan kira-kira tidak yang rumit-rumit sih, kita pakai contohnya. Kalau mungkin di handout kalian yang agak rumit itu ada contohnya, nanti bisa kalian pelajari itu, menyesuaikan dengan misalnya bentuk tanah yang seperti apa kita dapatkan setelah melakukan pengukuran. Oke, untuk di materi perhitungan luas saya rasa cukup, semoga bisa dipahami. Nanti kita lanjutkan untuk materi perhitungan volume di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.